Halo semuanya, halo sahabat YouTube. Bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Di siang hari ini kita berada di sebuah underpass di Kecamatan Cibitung. Dan ini masuk dalam kawasan Kabupaten Bekasi atau Bekasi Regency. Underpass ini diperuntukkan bagi para pengendara yang ingin menuju ke arah utara dan ke arah selatan, di mana tadinya ada pertemuan sebidang antara rel kereta ya dan juga jalan kendaraan roda 4 dan roda 2. Uniknya dari underpass ini pada saat kita turun menuju ke arah utara, langsung berbelok ke arah kanan lalu naik dan menanjak ya. Diperlukan sedikit manuver untuk bisa melewati underpass ini. Sebelum kita melihat lebih detail ya ke arah utara ataupun kembali ke arah stasiun yang ada di belakang kita rehat sejenak. Kami berterima kasih kepada semua sahabat baru yang telah bergabung di channel ini dan sahabat-sahabat yang selalu mendukung channel ini terus berkembang lebih baik, berbagi informasi yang bermanfaat bagi para pengguna sarana dan prasarana infrastruktur, moda transportasi, dan jalan yang ada di Jakarta, Indonesia, dan sekitarnya. Kita berada di Jalan Teguh Umar dan kita percepat karena di sini sering terjadi kemacetan. Kemudian di kiri kita juga ada kesembrautan dari kabel udara. Nah, kita sudah menyeberang ke arah kanan. Ini adalah Jalan Bosi Raya. Jalan ini di sampingnya terdapat pasar ya. Pasar ini adalah pasar induk Cibitung, di mana logistik dari luar kota ya, buah-buahan, makanan dan lain-lain itu di drop di pasar ini ya dalam kuantitas yang banyak, kemudian diecer oleh para pedagang dan lainnya. Nah, kondisi pasarnya seperti ini, sedang dibangun yang namanya gedung baru ya dalam hal ini untuk melakukan revitalisasi dari pasar sendiri ya. Jalan masuk ke arah Bosi Raya ini ya memang sedikit semrawut ya, dan terlihat parkir motor tadi ada di pinggir jalan, mungkin karena pasarnya sedang direlokasi. Namun kedepannya kita berharap sekali pemerintah kabupaten dapat menatanya lebih baik ya, tentunya lebih bersih, di mana orang-orang dapat dengan nyaman menuju ke arah pasar. Nah, kita akan menuju ke arah utara. Di sini nanti akan ketemu, kalau kita tidak turun ke underpass ya, kita belok ke kiri, itu akan ketemu dengan stasiun Cibitung. Stasiun ini merupakan stasiun yang lumayan cukup banyak para penggunanya, terutama pada jam pergi dan pulang kerja. Tadinya ya stasiun Cibitung ini adalah rel, di mana di situ ada palang kereta, pasti rel ya. Di situ ada palang kereta yang bertemu dengan jalan yang sekarang ini dijadikan underpass ya. Nah, di situ terjadilah kemacetan dan kepadatan yang lumayan lama ya, dan itu tentunya menyita waktu dari para pengendara yang ingin menuju ke arah utara ya. Arah utara itu bisa aja ke rumah sakit ya, ada beberapa rumah sakit di sana, kemudian ada banyak komplek perumahan ya yang ada di arah Bosi Raya menuju ke arah Kali CBL ya. Nanti ini tembusnya ke arah Kali CBL. Namun kita tidak akan sampai ke arah Kali CBL, tapi paling tidak kita akan melihat kembali ya. Di sini kita akan berbelok ke arah kanan. Oh iya, sebentar ya Mbak. Nah, di bagian sini ada yang unik ya. Rumah-rumahnya ini sebagian ada yang dipapas dan dibongkar di kiri dan kanan ya dari si underpass ini. Nah, memang secara lebar dari underpass ini, termasuk jalan ini mungkin ya, sekitar 37 meter ya kalau yang informasi yang kita baca. Di sebelah kiri itu adalah stasiun KRL Cibitung. Nah, di bagian atas itu hanya ada putaran balik ya, tidak ada menyeberang lagi ke arah sana karena sudah diakomodasi oleh underpass. Nah, di bawah rel inilah underpassnya ya berlangsung dan beroperasi. Di bagian sini ya ada yang jual es kelapa muda. Nah, lumayan nih panas-panas begini ya. Di bagian sini juga sama, rumah-rumah di sini dipapas ya. Kemudian tersedia jalan di bagian pinggir dari underpass ya. Jadi semuanya kalau kita hitung lajurnya mungkin di 3 lajur ya. Mungkin lebih ya, 3,5 ya dibandingkan dengan
yang kiri dan kanan itu sama. Jadi tentunya akan lebih lebar ya. Kita mungkin coba ke arah utara. Nah, si underpass itu tadi kalau kita lihat di video yang di awal ya, underpass itu kita perhatikan lebih lebar daripada underpass yang ada di Bulak Kapal Bekasi Timur. Ya, kalau di Bekasi Timur itu cuman ada satu lajur ya. Kalau yang ke arah satu arahnya ada satu lajur, kemudian setengahnya itu dikasih pembatas atau garis. Ya, nanti kita lihat yang video yang untuk Bekasi Timur. Nah, ini kalau kita arah dari utara menuju ke selatan seperti ini. Di atas kita lihat rel kereta, kemudian ada stasiun Cibitung di sebelah kiri. Manuver sedikit ke arah kanan, lalu masuk ke dalam underpass ya. Di sebelah kiri tadi kita lihat ada 2 pintu. Nah, kalau menurut analisa kami ya, pintu itu berisi pompa air, di mana nantinya bisa dipergunakan salah satunya untuk menyedot air pada saat terjadi hujan lebat dan banjir. Ini mungkin ya. Bisa saja ada peralatan-peralatan lain yang dipergunakan untuk kepentingan dari underpass sendiri. Kita akan coba yang di bagian sini ya, sama rumahnya, ada rumah-rumah yang dipapas ya atau dipotong. Ya, mudah-mudahan semua rumah yang di sini sudah mendapatkan ganti rugi karena proses pembangunannya itu sudah dimulai di tahun 2019, 2 tahun. Ya Pak, silakan Pak. Lewat sana sih bisa tadi Bapak itu, tapi nggak apa-apa karena di sini juga sepi ya. Nah, sudah dimulai di tahun 2019 ya, menjelang akhir 2019. Nah, di sini cukup bagus ya. Jadi tidak ada lagi yang nyebrang rel, kemudian orang juga nggak nyebrang, dan para penumpang itu bisa turun di sekitar sini dan berjalan sedikit menuju ke arah stasiun. Nah, butuh waktu sekitar 2 tahun sehingga underpass ini jadi dan dapat dioperasikan ya. Menurut kami ini cukup bagus ya, hanya saja mungkin perlu lebih baik di bagian depannya ya, penataan yang lebih baik yang di bagian di bagian sekitar Pasar Induk tadi ya. Ya, nanti kita ke arah Pasar Induk kembali. Ini adalah Jalan Bosih Raya. Nah, dari pemukiman yang ada di bagian utara ya, atau warga-warga yang di sekitar Kali CPL, kemudian ada pemukiman di sekitar Cibitung bagian utara ya, menuju ke arah selatan itu jauh lebih mudah, lebih cepat tentunya, dan lebih aman ya, karena pertemuan dengan rel kereta, kemudian ada palang pintu, kadang-kadang ada yang oknum-oknum yang tetap mencoba menerabas dari palang pintu ya, dan itu membahayakan dirinya sendiri, mungkin juga yang di sekitarnya yang ikutan ya. Nah, di bagian kanan kita dapat melihat lagi agak lebih kelihatan ya, bahwasannya sedang dibangun rangka-rangka dari pasar induk yang baru ya. Mudah-mudahan dengan adanya pasar induk yang baru, yang ini ada sampah-sampah di sini ya, mudah-mudahan bagian yang sini juga ikut tertata ya, terdongkrak ya, karena tentunya pasar induk Cibitung merupakan bisa dibilang ini pasar yang cukup besar dan tempat distribusi barang-barang atau bahan-bahan yang ada dari luar kota ya. Ini jalannya juga bisa dibaguskan, dibikin rata seperti itu ya. Oke. Iya, saya kira tadi boleh belok ke kanan ya, jadi tetap diputarkan ke arah kiri. Terima kasih Pak. Nah, ini adalah kondisi Jalan Tengku Umar yang ada di Kabupaten Bekasi. Jalan ini adalah terusan dari Jalan Bulak Kapal ya, Bulak Kapal terus ke arah timur, nanti akan tembus ke arah Tambun, lalu tembus ke arah Cibitung sini ya. Nah, selain jalan ini, jalan utama yang ke arah timur itu juga bisa menggunakan jalan Kalimalang ya. Cuman Kalimalang itu juga cukup padat ya. Nah, memang kalau jalan biasa ya, kita akan menghadapi seperti ini ya. Ini tidak boleh berputar sebenarnya. Kepadatan terutama bila ketemu dengan pasar seperti itu ya, putaran-putaran dan lain-lain. Nah, kita akan putar di sini. Ya, semoga pemerintah Kabupaten Bekasi juga punya program ya, penataan kabel udara seperti yang dilakukan di Jakarta ya.
sehingga kabel-kabel yang ada di sini bisa dimasukkan ke dalam tanah dan Kabupaten Bekasi bisa lebih tertata dengan baik. Kita lihat dan nyaman ya kita melewatinya. Nah, sekarang kita sudah melewati tadi, kita lewati Tambun, lalu sekarang kita akan masuk ke Bekasi Timur. Itu tadi batas kota. Ini kita sudah masuk di kota Bekasi. Di belakang kita tadi itu gate-nya atau gerbang selamat datang kota Bekasi. Oke, baik, kita lewatkan ambulans karena punya kepentingan yang lebih tinggi ya. Dan abang ini abang siomay ya tadi ya. Iya, silakan Mbak, Mas. Oke. Makasih Mas. Nah, di depan kita ini adalah underpass Bulak Kapal. Underpass Bulak Kapal yang juga dioperasikan di tanggal 1 Januari ya tahun 2022 kemarin, berarti pada saat tahun baru. Ini tentunya sangat membantu mobilitas warga yang dari arah timur atau kabupaten menuju ke kota Bekasi dan menuju Jakarta. Nah, seperti tadi yang di underpass ini kita lihat lebarnya lebih mengecil ya dibandingkan dengan yang di underpass Cibitung di video-video yang awal dan di tengah tadi. Di sini underpassnya dibagi satu lajur, kemudian ada setengah yang di bagian pinggir ya. Kemudian di kiri kanannya di dindingnya dibuat relief ya seperti itu, ada gambar-gambar juga, ada gigi balang kayak bambu seperti itu, lalu ada penari topeng. Penari topeng itu adalah ciri khas seni dari Bekasi. Nah, kalau kita lihat dari corannya ya sebenarnya tengah dari jalan itu ada, cuman sepertinya tidak dimanfaatkan sebagai garis tengah dari underpass sendiri. Kita kembali ke arah Cibitung tadi ya, ini adalah pasarnya ya. Kalau kita lihat ini pasarnya sudah cukup lama tentunya dari waktu ke waktu. Memang di bagian sini sering terjadi kepadatan dan bis-bis antar kota juga lewat di sini karena mungkin banyak penumpang-penumpang yang dari Cibitung yang mungkin kalau lewat tol ya, tol Jakarta Cikampek tidak terangkut seperti itu ya, karena harus masuk tol atau menunggu di pinggir tol seperti itu dan cukup membahayakan. Nah, kalau di sini si bisnya kan langsung menjemput para penumpang. Nah, semoga dengan revitalisasi yang diadakan di Pasar Cibitung ya, tentunya menjadi lebih baik ya. Memang kalau kita perhatikan pasar-pasar yang ada di pasar tradisional yang ada di sekitar Bekasi ya mirip-mirip lah kondisinya ya. Nah ini ini putar baliknya dimulai dari pagi sampai pagi sampai jam berapa itu tidak boleh putar balik ya. Nah, kondisi-kondisi ini yang kita hadapi di sepanjang jalan menuju ke arah keluar kota maupun ke kota Bekasi. Macet ya seperti ini nih. Kadang-kadang juga para Pak Ogah sekarang para pengatur lalu lintas yang tidak resmi ya, pengatur lalu lintas yang tidak resmi itu mendahulukan kendaraan-kendaraan yang membayar. Kadang-kadang ya kalau kita perhatikan, dan kendaraan-kendaraan yang lain menjadi terhambat seperti itu. Namun ada juga yang bagus ya di antara mereka, mereka sangat profesional ya, tidak pandang tidak pandang bulu, jadi adil, yang di sini akan dilewatkan sekian, yang akan berputar akan dilewatkan sekian gitu. Jadi merata seperti itu. Nah, tentunya kemacetan begini akan makan waktu ya dari para pengguna jalan, dan kemudian juga si motornya bisa lewat situ ya, ada tempat putaran berarti ya. Ya, video ini akan terus sampai ke arah Tambun dan menuju kota Bekasi. Kami berterima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang selalu mendukung channel ini, dan sahabat saya salah satunya ada yang tinggal di sekitar Medland Cibitung ini, yaitu Bang Joni. Ya, ini bis truknya agak mepet ya.
Tapi nggak apa-apa, dia menggunakan lampu sen, mungkin sedang kejar target untuk mengantarkan barang-barang yang ada di atasnya. Baik, salam sehat dan selamat berkarya. Bekasi makin maju.